Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita yang penuh dengan perjalanan hidup tak terduga, tentang cinta yang datang dari tempat yang tak pernah kita bayangkan. Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah Maya, seorang janda muda yang mencari kedamaian di tengah hutan dan tak terduga bertemu dengan Pak Harun, seorang lelaki tua yang mengubah hidupnya selamanya. Jika kamu penasaran dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Bagikan juga pendapat dan pandangan kamu tentang cerita ini di kolom komentar, karena setiap cerita yang kita bagikan bisa menginspirasi orang lain. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang janda muda bernama Maya. Usianya baru 27 tahun. Tetapi kehidupan yang dijalaninya penuh dengan liku-liku yang sulit. Setelah suaminya, Dika, meninggal akibat penyakit yang tak terobati, Maya harus menghadapi kenyataan hidup sebagai seorang janda muda dengan seorang anak berusia 3 tahun, Bintang. Kehilangan yang begitu mendalam membuatnya terpuruk. Maya merasa hampa dan sepi. Namun, demi anaknya, ia berusaha bangkit. Maya memilih untuk tinggal di sebuah desa terpencil di pinggir hutan. Desa itu terpisah jauh dari keramaian kota dan kehidupan modern. Ia menyewa sebuah rumah kecil yang berdinding kayu dengan atap rumbia. Rumah itu sangat sederhana, namun Maya merasa lebih tenang di sana. Pagi-pagi sekali, ia membuka warung kecil yang menjual berbagai makanan dan minuman tradisional, sementara siang harinya, Maya mengurus rumah dan merawat Bintang dengan penuh kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, meskipun Maya bekerja keras setiap hari, ada rasa kesepian yang terus mengganggu. Ia jarang berbicara dengan orang lain, dan sesekali datangnya tetangga yang membeli dagangan membuatnya merasa sedikit lebih hidup. Maya sering menghabiskan malamnya dengan membaca buku, atau sekadar duduk di teras rumah, memandang hutan yang lebat. Ia merasa seolah dunia yang ada di sekitarnya tidak lagi berarti. Maya adalah wanita cantik dengan wajah yang memikat. Namun, meski banyak lelaki di desa yang tertarik padanya, Maya tidak merasa siap untuk membuka hati. Ia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menggantikan Dika dalam hidupnya. Maya lebih memilih untuk fokus pada kehidupan bersama Bintang dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun, di balik kesendiriannya, Maya merasakan ada sesuatu yang kosong dalam hatinya. Kehidupan yang penuh kerja keras tanpa hiburan dan cinta mulai membuatnya merasa tertekan. Rasa kesepian itu menjadi semakin dalam setiap harinya. Suatu malam, ketika Maya duduk sendirian di teras rumah, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua yang berjalan perlahan menuju rumahnya. Pria itu adalah Pak Yanto, seorang lelaki berusia 68 tahun yang dikenal sebagai penghuni hutan. Ia tinggal di sebuah pondok kecil yang terletak di pinggir hutan, jauh dari desa. Pak Yanto adalah seorang duda yang hidup sendirian. Meskipun usianya sudah lanjut, tubuhnya masih tampak kuat. Rambutnya yang putih dan wajahnya yang keriput menunjukkan usia yang sudah sangat tua. Namun matanya yang tajam dan tutur katanya yang tenang membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Pak Yanto adalah pria yang sederhana. Ia tidak memiliki banyak teman dan kebanyakan orang desa jarang berinteraksi dengannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada diri Pak Yanto. Kehadirannya yang tenang dan sikapnya yang penuh kebijaksanaan membuat siapapun yang berbicara dengannya merasa nyaman. Maya pertama kali bertemu dengan Pak Yanto beberapa bulan yang lalu ketika ia sedang berjalan menuju ladang. Pak Yanto menawarkan bantuan untuk membawa barang-barang yang berat. Sejak saat itu, Maya mulai mengenalnya lebih dekat. Maya merasa bahwa Pak Yanto bukanlah orang yang patut dijauhi. Meski usianya jauh lebih tua, Pak Yanto memiliki cara berbicara yang penuh perhatian dan kasih. Mereka mulai sering berbincang, baik itu tentang kehidupan, alam, atau bahkan masa lalu mereka. Setiap kali berbicara dengan Pak Yanto, Maya merasa sedikit lebih hidup.
Suaranya yang tenang dan cara Pak Yanto memandang hidup memberinya kedamaian yang telah lama hilang. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin terasa. Maya merasa nyaman dengan Pak Yanto. Bahkan ia mulai menganggapnya sebagai sosok yang bisa dipercaya dan dihormati. Mereka seringkali berbincang tentang berbagai hal di teras rumah Maya. Atau terkadang Pak Yanto datang dengan membawa bahan makanan dari hutan untuk membantu Maya. Kehidupan yang dulu terasa sangat sunyi dan berat, kini sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih berarti. Pada suatu hari, setelah beberapa bulan kedekatan mereka, Pak Yanto mengajak Maya untuk berjalan-jalan ke hutan. Maya merasa ragu, tetapi ada dorongan kuat dalam hatinya untuk menerima ajakan itu. Mereka berjalan berdua di antara pepohonan yang rimbun, udara segar dari hutan membawa kedamaian dalam hati Maya. Pak Yanto bercerita tentang keindahan alam dan bagaimana ia merasa hidup lebih sederhana dan lebih damai di hutan. Kadang-kadang, hidup itu lebih mudah ketika kita tidak terbebani oleh banyak hal, kata Pak Yanto dengan suara lembut. Maya mendengarkan dengan seksama. Ia merasa seolah sedang diajari banyak hal-hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Terkadang, kehidupan yang sederhana justru memberikan kebahagiaan yang lebih besar. Maya mulai menyadari bahwa mungkin kebahagiaan itu bisa datang dari tempat yang tak terduga. Di tengah kesepian dan rutinitas sehari-hari, ada harapan yang muncul dari kedekatannya dengan Pak Yanto. Namun, meskipun ada perasaan yang tumbuh antara mereka, Maya merasa cemas. Apakah hubungan ini bisa diterima oleh masyarakat? Apakah Pak Yanto, yang jauh lebih tua darinya, benar-benar menjadi pilihan hidup yang tepat? Atau mungkin, ini hanya sebuah kebetulan sementara yang akan berakhir, seperti pertemuan-pertemuan lainnya. Maya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang berkata bahwa ia harus memberi kesempatan pada perasaan ini untuk berkembang. Suatu sore yang mendung, ketika hujan mulai turun deras di desa, Maya memutuskan untuk berjalan menuju pasar untuk membeli bahan makanan. Ia mengenakan mantel lusuh dan payung yang sudah agak robek. Di tengah jalan yang berlumpur, Maya bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk di bawah pohon besar, berteduh dari hujan. Lelaki itu mengenakan topi jerami dan pakaian sederhana, namun wajahnya menunjukkan kearifan dan kedalaman hidup. Namanya Pak Harun, seorang pria berusia 70 tahun yang tinggal di sebuah pondok kecil di ujung desa, jauh dari kehidupan sosial lainnya. Pak Harun adalah seorang lelaki yang sangat pendiam dan jarang bergaul dengan penduduk desa. Ia lebih memilih menyendiri, menghabiskan waktu dengan berkebun, dan merawat tanah yang luas di sekeliling pondoknya. Selama bertahun-tahun, ia hidup sendiri setelah istrinya meninggal dan anak-anaknya merantau jauh ke kota. Pak Harun hidup dengan kesederhanaannya, namun banyak yang menghormatinya karena kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya yang luas. Maya merasa sedikit terkejut ketika Pak Harun menyapanya dengan ramah, meskipun ia tidak mengenal lelaki tua itu sebelumnya. Namun, sapaan itu membuat Maya merasa dihargai. Mereka mulai berbicara tentang cuaca dan keadaan desa. Pak Harun menceritakan tentang kehidupannya yang tenang di hutan, tentang betapa ia merindukan keluarga, namun tak ingin mengganggu kehidupan anak-anaknya yang sudah punya kehidupan masing-masing. Maya, kata Pak Harun setelah beberapa menit berbicara, hidup ini memang penuh ujian. Tapi kadang-kadang kita harus belajar untuk menerima dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Maya mendengarkan kata-kata Pak Harun dengan penuh perhatian. Ia merasa ada kedamaian dalam cara berbicara lelaki tua itu, seolah-olah ia sudah lama memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Sejak pertemuan itu, Maya sering bertemu Pak Harun. Setiap kali hujan turun atau ia merasa lelah dengan rutinitasnya, Maya akan berjalan menuju pondok Pak Harun untuk sekadar berbicara. Mereka berbicara tentang banyak hal, kehidupan, masa lalu, dan harapan-harapan yang masih tersisa. Meskipun Pak Harun jauh lebih tua darinya, Maya merasa
ada koneksi yang mendalam antara mereka, sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Harun tidak hanya memberi Maya nasihat bijak, tetapi juga sering membantu Maya mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memperbaiki pagar atau merawat kebun kecilnya. Kebaikan hati Pak Harun membuat Maya merasa lebih hidup. Hari-hari yang sebelumnya terasa sunyi dan penuh kesepian kini terasa lebih berarti. Namun, ia masih merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tahu, hubungan dengan lelaki tua seperti Pak Harun pasti akan dianggap aneh oleh banyak orang. Meski begitu, Maya tidak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Beberapa bulan berlalu, dan perasaan Maya terhadap Pak Harun semakin dalam. Ia merasa nyaman di dekat lelaki tua itu, dan hatinya mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Pada suatu malam, ketika Bintang sudah tertidur, Maya memutuskan untuk mengunjungi Pak Harun di pondoknya. Ia merasa ada sesuatu yang perlu ia bicarakan, meskipun ia tidak tahu bagaimana harus mengungkapkannya. Di bawah cahaya temaram dari lampu minyak, Maya duduk di depan Pak Harun yang sedang duduk di kursi kayu, sambil memandang api unggun yang berkobar. Hatinya berdegup kencang, dan ia mulai merasa cemas. "Pak Harun," Maya memulai dengan suara pelan. Saya merasa ada yang berbeda akhir-akhir ini. Setiap kali saya bersama Anda, saya merasa tenang dan nyaman. Tapi saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Anda jauh lebih tua dari saya, dan saya tidak tahu bagaimana orang-orang akan melihat hubungan kita. Pak Harun menatap Maya dengan mata yang penuh pengertian. Tanpa terburu-buru, ia menanggapi dengan lembut. "Maya, cinta tidak mengenal usia atau waktu. Terkadang kita bertemu dengan seseorang yang membuat kita merasa hidup lagi, tanpa perlu alasan yang jelas. Hidup itu sederhana, hanya kita yang sering membuatnya rumit." Maya menundukkan kepala, terdiam sejenak. Kata-kata Pak Harun membuatnya berpikir. Cinta sejati, ternyata, bukan soal siapa yang paling muda atau siapa yang lebih tua. Cinta adalah tentang menerima satu sama lain apa adanya, tanpa melihat masa lalu atau pandangan orang lain. Maya merasa keputusan untuk melanjutkan hubungannya dengan Pak Harun adalah yang terbaik. Mereka memutuskan untuk menikah di tengah hutan, jauh dari hiruk-pikuk desa. Pernikahan sederhana hanya dihadiri oleh beberapa orang terdekat dan beberapa tetangga yang telah lama mengenal mereka. Suasana di hutan begitu damai, seolah alam juga menyaksikan ikatan yang terbentuk antara Maya dan Pak Harun. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Maya dan Pak Harun berjalan dengan penuh kebahagiaan. Maya merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Pak Harun memberi Maya kedamaian yang selama ini ia cari, sementara Maya membawa kebahagiaan dan keceriaan yang telah lama hilang dari hidup Pak Harun. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, dan Maya merasa bahwa hidupnya kini telah menemukan arah yang jelas. Kisah Maya dan Pak Harun mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan usia atau pandangan sosial. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada norma-norma masyarakat dan melupakan apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup: kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang tulus. Dalam hubungan mereka, Maya dan Pak Harun membuktikan bahwa cinta sejati datang pada saat yang tidak terduga, dan tidak ada yang bisa membatasi perasaan yang tulus. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, yang terpenting adalah bagaimana kita merasa dan sejauh mana kita menerima pasangan kita apa adanya. Cinta sejati adalah tentang saling mengerti, saling menghargai, dan tumbuh bersama, bahkan di tengah tantangan yang ada. Jika Anda terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar pendapat Anda. Apakah Anda setuju bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak terduga? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.